sahabat rumah belajar. Nice to meet you. How's life? I hope you have a great day today. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, peserta pembatik level 3 2019 dari SMPN 1 Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mau tahu apa yang akan kita pelajari kali ini? Simaklah video berikut ini. The Lion and the Mouse, an Aesop's fable with a focus on vocabulary. One day, a mighty lion, tired from hunting all morning, lay down to take a nap under a large, shady tree. Some mice that lived at the foot of the tree scrambled over the sleeping lion to return to their home. But just as the last mouse was crawling over him, the lion woke up. The lion laid his big paw on the little mouse, trapping him. The mouse was very afraid. He apologized to the lion for disturbing him and begged him to spare his life and let him go. The lion pitied the little mouse, so he lifted his paw and set the mouse free. Sometime later, the lion was walking near the mouse's home. The lion accidentally stepped on a trap set by a hunter, and a net made of thick ropes captured the lion and pulled him up into a tree. The lion struggled to free himself, but could not. His angry roars rumbled through the forest as he became upset and afraid. The mouse heard the lion's cries. Remembering the lion's kindness, the mouse ran to the tree and climbed up to the trap. He used his sharp little mouse teeth to gnaw through the thick ropes and set the lion free. The lion and the mouse were friends forever after. Both of them had learned that it is good to help someone who has helped you. Moral of the story: good deeds are rewarded. The end. Sahabat rumah belajar, setelah melihat video tadi, tahu apa yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan belajar tentang narrative text. Kita akan mempelajari fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan narrative text. Pertama-tama, mari kita pahami dulu pengertian dari narrative text. Narrative text adalah jenis genre berupa cerita, khayalan, kisah nyata yang direkayasa atau dongeng. Penyampaian ceritanya harus kronologis, yaitu disampaikan secara runtut dan tidak boleh loncat-loncat. Sebenarnya, narrative text tidak hanya terbatas pada cerita yang berbau mistis, fiksi, legenda, dongeng, ataupun fabel saja. Tetapi cerita lain yang berbentuk petualangan, misteri, dan semua bentuk cerita. Intinya, narrative text adalah tentang cerita. Tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembacanya, atau to entertain or to amuse the readers. Selain itu, tujuannya agar pembaca mendapatkan hikmah atau moral lessons dari sebuah cerita. Pada umumnya, narrative text terdiri dari 3 struktur, yaitu 1. Orientasi atau pendahuluan atau pembuka yang memperkenalkan para tokoh, waktu, dan tempat. 2. Komplikasi, yaitu krisis, konflik, atau masalah yang muncul pada cerita. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu krisis atau masalah tersebut teratasi untuk lebih baik atau lebih buruk. Biasanya, narrative text memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut,
Yang pertama, narrative text menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang seperti farmer, stepmother, dan sebagainya. Yang kedua, narrative text menggunakan kata kerja atau action verb bentuk lampau atau past tense. Misalnya live, wrote, cut, dan sebagainya. Yang ketiga, narrative text menggunakan kata penghubung waktu atau conjunction untuk mengurutkan kejadian. Misalnya after, before, after that, dan sebagainya. Sahabat rumah belajar, kalian telah menyimak bersama penjelasan tentang narrative text, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, hingga unsur kebahasaan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Untuk melihat konten yang lain, silakan kunjungi Rumah Belajar. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih banyak. See ya.